Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ta'lim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama ketua dan segenap pengurus DKM Masjid, pengurus Majelis Ta'lim dan pengurus lingkungan yang insya Allah semua senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk mengawali dan membuka pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mukjizat, karamah dan barokah daripada surah Al-Fatihah, Allah senantiasa memberikan kepada kita dan keluarga kita iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat, afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah luaskan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat, husnul khatimah dan ridhonya fid dunya wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim, ulama dan para salihin yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Dan juga Fatihah ini kita tujukan untuk wakif yang mewakafkan tanah untuk Masjid Al-Ikhlas ini, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Dr. Anus Haji Azwir Dainitara. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ta'ala bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala washabi wa azwajihi wa dzurriyyatihi radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin, khususan ila hadrati Sultan Aulia Syekh Bil Hasan As-Sajili, ila hadrati Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ila hadrati Sultan Aulia Syekh Bahuddin Naqsyabandi, ila hadrati Syekh Radin Abdul Razak At-Tarmasi, wala Syekh Abdul Salam, ila hadrati Syekh Hudar bin Hasan, wala hadrati Syekh Penjalu, ila hadrati Syekh Ramaqi Mustaqim bin Husain, wala Syekh Ramaqi Abdul Jalil Mustaqim, wila hadrati Asbullah Al-Marzuki, wila Syekh Haji Mahfuz Syafi'i, wila hadrati Syekh Salahuddin Al-Ayyubi bin Kyai Abdul Jalil Mustaqim, wa usulihim wa furihim wa sayhim wa talamizihim wa zawjatihim wa man intasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum, wila hadrati Sayyidina Hadir alaihi salam, wila jamil awliya is'ah alladzina fi Indonesia, ولجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا أمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالات من حق علينا مشايخنا معلمينا وأساتذتنا, khususan ila Bapak Azwir Dainitara wa ila jami'il ladzina anfaqu amwalahum wa tasaddaqu lihazal masjid jami'al ikhlas
وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wa rawas saykhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala. Dan telah meriwayatkan dua guru besar ahli hadis yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, meriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi. Berarti ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Ana inda zanni abdi bi. Aku itu mengikuti atau menurut persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza zakarani. Dan aku bersama hamba ketika dia berzikir kepadaku. Fa'in zakaroni fi nafsi, jika dia zikir mengingat aku atau berzikir kepadaku, fi nafsihi, dalam sendirian, zakartuhu fi nafsi, maka aku pun menyebut dia dalam kesendirian aku. Wa in zakaroni fi malain, dan jika dia hamba itu berzikir kepadaku fi malain, dalam perkumpulan jamaah seperti ini, zakartuhu, maka aku akan menyebut dia fi malain, dalam perkumpulan khairim minhu, yang lebih baik darinya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, kajian kita masih melanjutkan pembahasan tentang keutamaan zikir. Nah, dalam hadis ini hadis rawas saykhon. Jadi kalau ada hadis rawas saykhon diriwayatkan oleh dua guru besar ahli hadis, itu maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua ahli hadis ini meriwayatkannya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Itu nama aslinya Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah itu nama panggilan, ya, karena beliau itu sering bawa-bawa kucing, ya, sama kucing tuh senang. Jadi kalau ketemu sama Nabi dan para sahabat, pasti ada kucing nongol di lengan jubahnya. Di sini kan jubah orang Arab kan di lubangnya tuh, nah itu ada kucing di sini, nyelip. Tadi dia nongol, gitu. Makanya dipanggilnya Abu Hurairah. Jadi nama aslinya Abdurrahman
bin Sakhr Ad-Dausi. Nah, beliau menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaqulullah, berfirman Allah. Nah, ini berarti hadis kursi. Dulu kita sudah bahas sedikit ya tentang hadis kursi dan hadis nabawi. Apa kata Allah dalam hadis kursinya? Ana inda zanni abdi. Aku itu mengikuti apa yang disangka oleh hambaku kepadaku. Kalau kita nyangka, biasanya kita tuh suka nyangka-nyangka Allah ketika kita posisi-posisi yang lagi kurang baik lah. Lagi kena musibah, ujian, ya cobaan berat, apa itu sakit, itu kan biasanya ada keluhan. Nah, keluhan itu kadang-kadang menimbulkan sangkaan ya kepada Allah. Nah, sangkaan itu kan ada dua. Ada yang namanya husnuzon, ada yang namanya suujon. Kalau husnuzon itu bersangka baik. Saya mah biar dalam hati nih ya. Yang sakit ya sakitnya parah, komplikasi, udah berobat kemana aja nggak baik-baik. Tapi dia masih tetap yakin Allah akan menyembuhkan saya. Allah maha bisa kok, Allah maha kuat ya. Allah bisa kok nyembuhin saya. Jadi dia menghibur dirinya itu dengan husnuzon, sangka baik kepada Allah. Ya, kalau sudah sangkaannya seperti ini, entar dikasih baik oleh Allah, dibikin sembuh oleh Allah. Jadi kalau kita mengalami ya contoh aja ya sakit yang sulit diobatin, kita ngeluhnya ke Allah. Jangan ngeluh kepada manusia. Sebab kalau ngeluh kepada manusia itu jatuhnya haram. Tapi kalau kita ngeluhnya kepada Allah bukan berarti kita tidak terima ya kodok dan kodarnya atau takdirnya. Tapi kita menyatakan ketidakmampuan kita. Ya, kelemahan kita dan kehinaan kita. Dan itu Allah senang. Ketika kita menampakkan atau menyatakan, ya Allah saya lemah, ya Allah saya miskin, ya Allah saya fakir, ya Allah saya bodoh, ya Allah saya nggak punya apa-apa, saya hina, rendah dan sebagainya. Nah itu ketika ada pernyataan seperti itu melintas dalam hati kita, itu Allah tuh seneng buat yang kayak gitu. Iya, Pak, ini yang namanya kehambaan, ya. Jadi sifat penghambaan itu seperti itu. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti kita justru namanya menampakkan sifat ketuhanan. Rububiyah namanya. Itu nggak boleh. Saya bisa kok. Saya mampu. Saya kaya. Duit saya banyak. Saya pinter. Ilmu saya banyak. Ilmu saya tinggi. Pengalaman saya. Wah apa aja dah. Itu digedegin banget sama Allah yang kayak begitu. Iya jangankan Allah. Kita aja orang ngomong ngagul aja gedeg gak? Loh, gedeg buat dia ngomong ngagul. Gue tahu dia pinter tapi ngagul mulu. Ya kan gue tahu pengalamannya banyak. Cuman jangan ngagul mulu. Ngapa? Gue dengerinnya muak. Nah kita sesama kita aja gak seneng sama orang yang suka ngagul banggain apalah yang mungkin menurut dia istimewa. Lah apalagi Allah sebagai Tuhan. Gitu Pak. Nah jadi kita sangka baik kepada Allah atau ngadepin masalah apa gitu ya. Problem apa, mungkin bisnis nih gak cair-cair. Ya kan, gak tembus-tembus. Yakin aja sangka baik kepada Allah. Yakinlah Allah pasti akan ngasih jalan keluar. Pasti Allah akan menolong. Pasti Allah akan mempermudah. Ntar dipermudah oleh Allah. Ya. Dan dengan cara Allah. Itu yang harus kita pahamin Pak. Ketika kita berdoa, mohon bersangka baik kepada Allah. Jangan kita ngikutin kemauan kita. Kemauan Allah. Jadi kita yakin aja, husnuzon, yakin Allah pasti akan menolong saya. Dengan cara siapa? Caranya Allah bukan dengan cara kita. Gitu loh ya. Kalau cara kita nanti lain lagi ceritanya.
Ya, jadi serahin aja ke Allah. Terserah Allah mau cara bagaimana. Kayak sakit ini kan komplikasi. Ya kan? Udah parah, kronis, kritis. Dia masih bersangka baik. Allah akan menyembuhkan saya yakin. Benar, dengan cara siapa? Dengan cara Allah. Gak lama habis begitu mati. Sembuh gak penyakitnya? Baik, hilang. Hilang, mati. Malah total udah itu. Bahkan kalau udah begitu, dokter juga nyerah, udah angkat tangan. Wah, udah gak bisa diatain, udah gak bisa dideteksi lagi penyakitnya, udah selesai, udah finish. Enteng kan? Keluarga yang tadinya pusing, biaya pengobatan, ngerawatinnya, apalagi istilahnya makan, berak, kencing udah di situ. Repot nggak anak mantu? Repot nggak anak mantu? Dibikin mati, jadi hilang nggak repotnya? Hilang repotnya. Jadi anak kan kadang-kadang serbasa kemarin ada WA ke saya, Japri gitu ya, Pak Ustadz, saya punya orang tua sakit, tapi saya punya anak istri, saya harus kerja cari nafkah. Orang tua saya selalu manggil-manggil saya kalau sakit gitu. Dan dia pengennya selalu di samping dia ngelayanin ibunya lah. Ini bagaimana Ustadz? Saya dilema gitu kan. Satu sisi ya memang wajib berbakti kepada orang tua, apalagi ibu. Tapi dalam sisi yang lain juga sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah juga wajib apa? Mencari nafkah. Saya bilang udah pasrah aja sama Allah gitu kan. Ya siapa tahu ntar mati. Ya maksudnya dengan mati keluar gak dari dilema? Hilang, kelar Pak. Jadi Allah tuh kadang-kadang ya punya cara sendiri yang memang kita kok sih begitu caranya, ya itulah yang terbaik. Iya, kita pun kadang-kadang begitu kan. Kalau orang tua atau istri atau siapalah sakit, kadang-kadang mau saudara sama yang lain di tangga sekitar, udah ya lu maafin itu. Ya mudah-mudahan aja, bukannya ngarepin yang enggak, yang terbaik. Karena memang kondisinya sudah seperti itu, repot semua kan. Apalagi anak mantu gak dilayanin, gimana namanya orang tua sakit, dilayanin juga bagaimana tanggung jawab keluarga, kan ribet. Makanya Allah cabut untuk menyelesaikan semua permasalahan itu yang terbaik. Itu dengan cara Allah. Meskipun mungkin kadang-kadang pahit, ya kan sedih, tapi kan sedihnya yang banyak ibu atau istri atau siapalah anak yang kita sayang tiba-tiba meninggal ya dengan sebab sakitnya itu. Nah, justru itulah yang terbaik. Sedih, ya pasti sedih. Ya paling berapa hari. Taruhlah tempo 40 hari. Tadi gua kesonoin. Udah aman lagi. Tapi kalau terus-terusan sakitnya nggak baik-baik. Kan repot semua kan. Ya sepanjang tahun ini kapan orang tua mau meninggal. Ya kan sampai kadang-kadang ada yang datang minta air pengantar. Supaya cepat mati. Coba, sampai saya bilang cekek aja biar cepet mati. Begitu, bukan begitu Ustaz, katanya habis repot semua, jadinya bingung kita. Kita bukan gak sayang katanya sama orang tua, sayang banget, cuman kalau kayak begini kita jadi serba salah. Mau masak aja susah katanya nih yang anak perempuan ngomongnya begitu. Nah, ya udah minta aja sama Allah yang terbaik. Tapi bahasanya jangan ya Allah matiin ibu saya, jangan. Bahasanya ya Allah berikan kepada saya solusi makhraj, ya jalan keluar yang terbaik. Biasanya kalau udah begitu mati. Iya, tapi sekali lagi mintanya jangan jangan minta dimatiin. Ya Allah matiin aja bapak saya atau ibu saya karena bikin repot saya. Jangan, itu nggak boleh. Itu songong sama orang tua namanya. Kurang ajar, durhaka sama orang tua jangan. Jadi minta yang terbaik ya Allah. Nah jadi Pak, kembali kepada hadis kursi ini, ya kita itu selalu husnuzon. Dalam situasi kondisi bagaimanapun kita bersangka baik kepada Allah. Jangan sampai timbul di hati kita, kadang-kadang kan suka melintas itu. Allah bagaimana sih saya susah begini udah lama, kok dibiarin aja. Nah itu udah masuk ke
garis suudzon Pak. Ya, jangan. Kenapa sih Allah ya begitu sama saya? Jangan begitu. Ya, sebab itu udah mengarah kepada suudzon. Ya, jadi bahwa apa yang kita alamin, mau sehat, mau sakit, itulah yang terbaik dari Allah buat kita. Punya duit, nggak punya duit, mau kaya, mau miskin, semuanya itu yang terbaik dari Allah. Jadi jangan kita punya anggapan yang macam-macam. Allah nggak sayang sama saya, sama si anu doang sayangnya dia mah. Ya nggak boleh begitu. Meskipun kita banyak dosa, ya Allah sayangnya sama orang-orang yang taat doang, sama yang maksiat makanya saya nggak bakalan sayang Allah. Nggak boleh begitu. Meskipun dosa kita banyak, ya bahkan nyaris kita nggak pernah ibadah umpamanya, tetap sangka baik kepada Allah. Allah tetap sayang sama kita. Buktinya apa? Buktinya dosa yang sudah bergunung-gunung itu, yang begitu banyak, sampai saat ini dia masih hidup. Ya kan? Ketika kita masih hidup Pak, masih bernapas, itu pertanda ada nikmat-nikmat lain yang gak kehitung mengalir dalam diri kita, dalam hidup kita. Nah itu tanda dan bukti berarti Allah masih sayang. Ya, jangan beranggapan yang enggak-enggak. Ya seperti dulu mungkin pernah saya ceritain ada seorang pemuda yang ya katakanlah dosanya emang benar-benar menjijikan ya. Karena dia menyetubuhi mayat pacarnya yang mati yang udah dipendem dikuburin gitu loh. Saking cintanya kali ya. Pacarnya mati udah dikuburin, kalau belum dikuburin sekali masih ini dah. Udah dikuburin dipendem dia gali itu. Ya, dan dia setubuhin. Tapi langsung hendak dia sadar Pak. Bahwa pekerjaan itu sangat sangat hina, sangat rendah Pak. Dan dia sangat malu kepada Allah, sekaligus juga sangat takut. Akhirnya dia berusaha, bagaimana caranya ini ya? Kok apakah dosa saya bisa diampunin apa enggak? Dia beranggapan udah nggak bakalan diampunin. Hanya dia datang ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya dosa yang besar, sambil nangis tuh, ya. Sambil nangis, kemudian Nabi tanya, emang dosa apa yang kamu kerjain? Pokoknya gede banget ya Rasulullah, besar banget itu dosa. Dan sangat menjijikan yang mungkin gak pernah ada orang yang ngerjain dosa seperti itu kecuali saya. Dalam kehidupan binatang pun mungkin gak ada perlakuan seperti itu. Lah iya emang apa dosanya? Sebut dulu bilang. Ya sambil nangis makin ditanya begitu nangisnya makin kencang gaur-gaur. Ya kan iya akhirnya ini orang ya apaan sih dosanya ditanya malah makin kenceng nangisnya. Udah diem. Sekarang jawab aja sedikit, dosa apa yang kamu kerjakan? Ya Rasulullah, saya terputus-putus kata-katanya. Disebut juga akhirnya, saya telah menyetubuhi mayat yang sudah di dalam kubur, yang sudah dikuburin. Langsung Rasulullah melengos gitu Pak. Saking jijiknya mendengar omongan kayak begitu. Mayat udah dikubur kok dikerjain gitu loh Pak. Coba ada nggak sejarah riwayat manusia? Ya dalam kehidupan kita ada di kampung kita yang kejadian di negara kita di mana? Nggak ada. Ya kan dalam kehidupan binatang juga nggak ada. Paling kalau binatang dia coker-coker paling dia malah dia caplokin anunya. Dia buat mangsa dia. Tapi ini dizinain gitu loh Pak. Disetubuhin sampai ya mayat itu sampai sempat ngomong yang udah kok bisa ya ruhnya ya kembali ya sampai teganya kamu berbuat seperti ini kepada saya itu yang bikin dia hatinya itu geter gitu loh Pak. Rasulullah itu nggak mau melengos, nggak mau lagi udah pergi kamu sana pergi jangan deket saya. Saking hinanya ya. Nah baru setelah itu malaikat Jibril turun, Nabi ditegor. Ya Rasulullah jangan begitu. Itu memang dosa yang dikerjain emang benar-benar menjijikan, hina banget. Cuman dia pengen taubat. Masa kamu gituin? Kan kamu rahmatan lil alamin.
Kata Nabi, habis. Nah gitu ya. Habis sih kayak gitu. Ya kalau kita nih gitu. Sampai kayak gitu sih. Saya sebagai nabi dan dia umat saya. Jadi saya juga malu. Punya umat ada yang kayak gitu. Ya udah. Kalau dia mau taubat. Allah itu Tawwabur Rahim. Allah itu maha penerima taubat. Dan maha penyayang. Jadi orang yang berbuat dosa sebesar apapun Pak, selagi di hatinya ada getaran, dorongan ingin kembali ke Allah, pasti dibuka pintunya oleh Allah. Dan pasti dipeluk oleh Allah. Bahasanya gitu, bahasa manusiawinya. Dipeluk malah dibersihin. Ya, kayak kita, anak sayang banget, dia lagi main kecebur. Gitu kan. Kita angkat, kita mandiin, kita bersihin, kita kasih baju yang baru, yang nggak kotor, yang bersih. Kita pakai wewangian. Udah ya, kamu jangan main lagi yang kotor. Allah mah hambanya begitu Pak. Kalau hamba itu benar-benar mau taubat, mau kembali kepada Allah, gak bakalan ditutup pintunya oleh Allah. Dan Allah lebih suka hamba yang begitu Pak. Banyak dosa, kemudian ngerengek, merendah kepada Allah ketimbang ahli ibadah yang apa? Yang membungsungkan dada. Ya, apa lu? Lu semuanya neraka. Lu semuanya banyak dosa. Gua nih paling rajin gua di Al-Ikhlas. Wah. Paling giat gua. Nah, itu yang begitu malah Allah benci. Iya, ya makanya kita ukur diri kita, bercermin terus bahwa diri kita, meskipun mungkin kita rajin ke masjid, rajin berjamaah, rajin baca Quran, rajin ibadah, tetap ya bahwa diri kita ini banyak dosa yang harus kita taubatin. Yakin dan husnuzon pada Allah, sebesar apapun dosa kita, bahkan memenuhi langit dan bumi, sebanyak pasir-pasir di pantai, ditambah sama pasir-pasir yang di kali, sama yang di material, ya akan banyak banget, berarti udah ya dosa kita. Allah tetap ampunin kok. Iya, diampunin semuanya Pak. Yang penting kitanya husnuzon. Allah pasti akan menerima taubat kita. Tuh ya. Nah kemudian kalimat berikutnya Allah nyatakan wa ana ma'ahu iza zakarani. Aku bersama hamba ketika dia zikir kepadaku. Nah ini Pak, ya kehebatan zikir tuh di situ. Kalau sudah bahasanya wa ana ma'ahu, aku bersama, berarti Allah itu dekat banget dengan kita Pak. Allah bersama kita. Kalau Allah sudah bersama kita, siapa yang bisa mencelakakan kita? Gak ada, gak bakalan bisa. Ya, semua rontong Pak. Bingung kita rontong, sedih kita rontong, gelap kita rontong, bodoh kita rontong, fakir kita rontong. Kita fakir, kemudian Allah deketin kita bersama kita. Allah maha kaya, maka kita jadi kaya. Gitu Pak. Kita bodoh, kita nggak punya ilmu. Tapi ketika Allah mendekati kita, bersama kita, Allah alim, Allah maha pandai, maha maka kita pun jadi pandai, jadi pinter, ntar jadi ngerti Pak. Yang selama ini kita nggak ngerti, nggak paham dalam kehidupan kita atau dalam belajar, ntar dikasih kepahaman oleh Allah. Gitu Pak. Hati kita yang sempit, ya kan bingung, sedih, was-was. Karena Allah bersama kita, ntar jadi lapang, jadi lega, jadi plong gitu Pak. Meskipun tuh masalah belum kelar, belum selesai, belum cair. Ya kan, belum tuntas. Tapi karena didampingi oleh Allah, itu hati plong aja Pak. Lega. Nah itu Pak. Makanya zaman sekarang ini, ya sebenarnya nggak zaman sekarang, nggak zaman dulu. Pokoknya zikir itu sangat penting Pak. Apalagi zaman sekarang.
Rata-rata siapa sih kita yang gak punya problem? Zaman sekarang itu problem bisa berlipat-lipat Pak. Gak kayak zaman-zaman dulu. Karena zaman dulu itu orang yang dia lihat, yang dia dengar juga cuman kebun, sawah. Ya kan gitu-gitu doang. Kali, kalenan, rawa. Muter-muter di situ-situ. Kalau sekarang kan lihat rumah, modelnya begitu rumah ya. Kapan gua punya rumah kayak gitu? Iya kan? Terus gak lama lagi, mobil apa tuh? Kagak ada suaranya, tapi kok bisa jalan. Ya kan, bisa ngacir ya mobil listrik ya. Iya motor listrik apa sekarang macam-macam pakaian ya perabotan kalau kita mungkin silaturahmi ke rumah tuh sofanya mewah banget ya. Beli di mana tuh? Kapan gua ya punya sofa kayak gitu? Nah ada aja Pak. Yang kita lihat tuh banyak beraneka ragam dan menggiurkan. Itu yang nanti, ya sih kalau memang dia duitnya banyak, ketika gesek-gesek aja udah. Kalau nggak punya duit kan kadang-kadang cuma dia pikirin aja. Khawatir nanti nafsu setan mengolah. Ayo lu caranya gimana tuh lu biar punya mobil kayak begitu. Nah udah ada di situ dah. Kita diapain, didorong-dorong dah. Udah, itu kan ada uangnya buat anu tuh. Nah ya kan, buat proyek anu tuh, buat program anu udah. Ya kan MBG lu potong aja. Ya kan tuh koperasi merah putih udah potong aja. Yang penting cair lu bikin di mana kek, di tengah rawa juga nggak apa-apa. Ya kan banyak kan. Ya kan gedung-gedung koperasi merah putih dibangun di tengah hutan, di tengah sawah. Ada yang di atas gunung. Bagaimana warga ntar nyamperinnya? Ya, yang penting judulnya dana itu turun. Nah gitu Pak. Khawatirnya begitu nanti ya. Ketika kita itu jauh dari Allah seperti itu Pak. Tapi kalau kita bersama Allah ngelihat apapun ya sekilas-sekilas aja. Bahkan sampai ngelihat cewek, perempuan umpamanya bening banget, kinclong banget, demplon, geboy. Yang lihat dia sekilas, cuman nggak nyerap ke hati. Tuh, kenapa? Karena ada Allah. Tapi kalau nggak ada Allah, kira-kira bagaimana? Nah, itu yang ujung-ujungnya tiang listrik dia tabrak. Gara-gara naik motor melihat apa? Lihat cewek kesemsem. Iya kan? Nah, itu Pak. Jadi kalau jauh dari Allah itu pokoknya rentan bahaya. Tapi kalau sudah dekat dengan Allah, meskipun dia berjalan melangkah di pinggir jurang, nggak bakalan dia terpleset jatuh ke jurang itu. Kenapa? Ada Allah. Bersama Allah. Nah, bagaimana caranya supaya Allah bersama kita? Gampang, tinggal zikirin aja Allah, 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 Allah bersama kita. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ketika kita penat, jiwa capek, pikiran bertumpuk-tumpuk sambil rebahan, ya Allah, Allah, Allah. Itu Pak. Jangan aduh gimana ya, aduh gimana ya. Lah itu banyak pertanyaan gimana ya, gimana ya. Satu aja belum kejawab. Ya kan diberondong terus diri kita dengan pertanyaan kita sendiri. Apa enggak pusing? Ya kan? Tapi kalau kita ya Allah, Allah, Allah. Semuanya ntar akan teratasi. Paling tidak hati kita dibentengi oleh Allah dengan nurnya, dengan cahayanya. Sehingga seberat apapun bencana, musibah, ujian yang dia hadapin, yang dia terima, insya Allah dia tetap selamat, gak apa-apa, dan gak mengganggu ibadah. Kadang-kadang kan ganggu ibadah Pak, karena terlalu berat. Kan sembahyang sewaya-waya, kadang-kadang kelewat. Lama-lama prek Jumat, ya kan Jumat prek, ya kan kenapa tanggal merah. Iya kalau Jumat perintah ngerembet ke asar mari udah lama-lama sholat ditinggal ya udah kalau udah begitu udah makin dalam tenggelamnya itu Pak, makin jauh sama Allah ya. Jadi zikir itu ibadah paling gampang sebetulnya Pak ya, paling fleksibel, paling efektif dan paling dahsyat efek positifnya
dalam diri kita, terutama dalam hati, jiwa, ruh dan pikiran Pak. Ya, ayo banyakin zikir aja. Mau lagi sehat kayak apalagi lagi sakit, lagi banyak duit kayak apalagi lagi nggak punya duit ya. Pokoknya zikir. Kemudian fa in zakaroni fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Jika hamba itu berzikir kepadaku sendirian, maka aku pun berzikir mengingat kita apa? Menyebut hambanya dalam kesendirian. Di sini ada jalur-jalur romantika cintanya Allah kepada hamba. Ya, Allah itu sangat romantis. Kalau kamu ingat aku ingat kamu. Ketika kamu ingat aku dalam kesendirian, begitu juga aku mengingat kamu dalam kesendirianku. Ini kan bahasa-bahasa romantis Pak. Iya, supaya apa? Merangsang jiwa hati kita supaya terus merapat mendekat dengan Allah. Allah itu penuh kemesraan loh Pak kalau dideketin. Iya. Ya kalau dalam bahasa-bahasa cinta kita ini sama manusia, ya dulu tuh ada nyanyian pop apa tuh yang di sini ada kamu, di kamar ada kamu, kan begitu ya. Di kantong ada kamu, ada nyanyi. Siapa dulu itu artis penyanyinya, kan gitu. Itu Allah begitu, kita mau Allah begitu. Di mana-mana selalu ada Allah, ya. Ya di rumah ada Allah, di jalanan ada Allah, ya di pasar ada Allah, ya di mall ada Allah, di mana-mana selalu ada Allah. Nah begitu Pak, ya. Jadi Allah memancing kita supaya kita itu jangan, ya paling enggak jangan selalu lupa Allah. Meskipun jarang nyebut, yang penting jangan selalu lupa. Gitu ya. Tapi diupayakan selalu ingat ya. Ingat apa dengan lidah nyebut gitu Pak ya. Zikir itu kan nyebut ya, ingat, terus merasa. Itu Pak. Nah, kalau yang lebih tinggi lagi ya tanpa rasa. Tapi nggak usah saya urai yang itu. Yang penting nyebut, ingat itu aja dulu dah. Antara nyebut dan ingat. Jadi kalau nggak ingat paling nggak nyebut. Gitu Pak ya. Kalau nggak nyebut paling nggak ingat. Dua-duanya lebih cakep. Nyebut dan ingat. Itu aja. Ntar dua itu kalau betul-betul Pak ya diriadohin ya, ditekunin gitu ya. Itu nanti yang timbulnya menjadi apa? Menjadi rasa. Jadi rasanya itu kita selalu bersama dengan Allah gitu loh Pak. Iya, ya sebetulnya memang Allah selalu bersama kita, cuman kita kadang-kadang nggak merasa. Nah itu yang bikin kita nanti kepleset, jatuh dalam maksiat, jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita udah sering, ntar malah Allahnya yang apa? Yang nyebut kita gitu Pak. Begitu nama kita disebut Pak, pasti kita akan nyebut Allah juga. Begitu aja sebaliknya. Ketika kita nyebut Allah, Allah menyebut kita. Ketika Allah menyebut kita, maka kita pun menyebut Allah. Ketika kita ingat Allah, Allah pun ingat kita. Dan ketika kita ingat Allah, Allah pun demikian. Nah, kemudian dalam akhir kalimatnya, wa in zakarani fi malain. Jika hamba menyebut atau mengingat aku dalam perkumpulan gini Pak, rame-rame berjamaah, maka Allah bilang aku menyebut hamba itu dalam perkumpulan khairim minhu, yang jauh lebih baik. Ini kita kumpul sama-sama manusia. Tapi diantara kita, ya bukan diantara, semuanya berdosa, termasuk saya. Saya punya dosa, Bapak punya dosa. Dosa Bapak lebih banyak, dosa saya lebih banyak lagi. Ya, begitu. Ya kan kita berkumpul dalam satu posisi yang sama. Kita nyebut Allah, kita zikir. Ya, Allah menyebut kita dalam perkumpulan khairi minhu, yang lebih baik. Kenapa? Karena Allah nyebut kitanya di hadapan berjuta-juta bahkan miliaran malaikat punya dosa enggak Pak? Makhluk
suci. Nah, berarti kata Allah khairum minhu, lebih baik. Jadi Allah itu kalau kita nyebut namanya, Allah menyebut nama kita di hadapan bermiliar-miliar malaikat dengan penuh kebanggaan. Tuh, kalian malaikat tahu nggak si A bin B, ya A bin B, A bin B, malaikat itu siapa? Itu hambaku yang ada di bumi sana. Di buminya kan luas ya Allah. Itu lempanan mana? Lempanan RT 3 RW 4. Wah, tepatnya di mana? RT 3 juga masih luas juga. Di Masjid Jami Al-Ikhlas ya. Itu dia lagi pada kumpul ya. Iya. Lagi ngapain? Ngaji. Ya ngaji ini termasuk bagian daripada zikir Pak. Itu makanya majelis ilmu dengan majelis zikir itu sebetulnya nggak bisa dipisahkan. Itu memang dua majelis itu yang disenengin sama malaikat di muka bumi ini. Pokoknya malaikat itu kalau udah, jadi malaikat itu nggak semuanya di langit Pak. Ya ada yang di bumi. Tuh ya, malaikat yang di bumi malaikat apa? Raqib, Atid, terus malaikat rahmat. Ijroil kalau memang udah nyampe tugasnya tuh. Ya, malaikat rahmat Pak. Malaikat rahmat itu banyak Pak jumlahnya. Pokoknya nggak bisa dihitung, yang tahu cuman Allah. Dia itu selalu keliling bergerombol kemana-mana gitu Pak. Ada bagian-bagiannya ya. Ada kelompok A, kelompok B, ke anu, jalan sono. Itu dipesan sama komandannya, dimanapun kalian berjalan, melangkah, kalau nemuin orang lagi pada kumpulnya kalau nggak zikir, dia ngaji. Mampir kalian semua. Ya, bentangkan sayap kalian, kemudian kalian semuanya minta kepada Allah. Yang kumpul ngaji, yang kumpul zikir, ampunin dosanya ya Allah. Tuh, apa nggak enak? Nyatanya kita lagi ngaji begini tenang kan? Tenang nggak? Ada yang nggak tenang kali gitu, takut ntar ada yang nembak, takut ada yang ngikutin, ya kan, takut nanti ditangkap polisi. Enggak ada, tenang, meskipun ntar pulang puyeng lagi. Ya. Tapi kan mendingan masih ada pendingin meskipun sebentar yang bikin adem. Yang repot itu kan manteng aja, panas aja. Ya kan, itu yang nanti bikin timbulnya ledakan dalam jiwa kita. Tapi kalau kita meskipun pusing ada urusan ketika ngaji bini ya lumayan adem lah. Ya kan, jadi ada pengademnya. Jadi nggak gampang koslet nanti Pak. Ya kan, nggak gampang terjadinya kosleting karena arus pendek gitu. Iya, ya. Ini kita untuk menghilangkan arus pendek dalam jiwa kita Pak, yang kadang-kadang kalau kita nggak renggangin ya timbulnya kosleting, kebakaran. Ini kan upaya kita, ikhtiar kita untuk memberikan jarak, jangan sampai terjadi arus pendek dalam diri kita. Karena itu nanti koslet, jiwa kita goncang, nah pikiran otomatis ikut goncang. Nah dari situlah nanti stres, depresi bergerak Pak. Yang ujung-ujungnya nanti ya anggota tubuh kita pasti nggak semuanya kuat kan. Ada yang nanti rusak di ginjalnya, ada yang rusak di hati livernya, ada yang rusak di parunya, ada yang rusak di jantungnya, ada yang rusak di pembuluh darahnya, ada yang rusak di saraf ini, saraf itu. Pasti ada Pak. Ya, titik-titik yang rusak itu karena memang ada terjadinya kosleting dalam jiwa yang disebabkan arus pendek. Arus pendek itu artinya antara positif dan negatif di dalam diri kita itu terlalu berdekatan dan tanpa ada pembungkus atau penghalang, sehingga kacau pikiran kita, ya hati kita itu sering kacau gitu loh Pak. Dan upaya kita ya seperti ini. Jadi kalau kita nggak kumpul ngaji, ya kumpullah dalam zikir atau yang sejenisnya lah.
yang termasuk amal-amal yang baik, begitu Pak. Ya, jadi Allah itu betul-betul sangat mengistimewakan orang yang selalu berzikir kepadanya. Ya, terus kita zikir antara Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah. Kapan aja, di mana aja. Terus ya sampai apa? Sampai detik napas terakhir ya. Sampai bibir kita itu mau mati Pak, atau ketika meninggal bibir kita itu basah. Basah karena banyak zikir. Itu kan Nabi pernah bilang, beruntunglah orang yang pada akhir kehidupannya bibirnya dalam keadaan basah karena berzikir kepada Allah. Ya, kalau yang sering ngomongin orang nggak basah Pak, kering. Bisa bahasa keriput hitam. Iya, kenapa ngomongin orang mulu? Iya kan, sampai mati masih ngomongin, mau mati gitu masih ngomongin orang. Iya, ya jangan. Nah, jadi dengan zikir asma Allah itu ya, itu merupakan salah satu ibadah yang terbesar. Ibadah kita semuanya akan semakin berbobot apabila terisi dengan zikir. Di luar ibadah, istilahnya kita ngopi lah begitu Pak. Ngopi ngeteh tuh sambil tumpang kaki, sambil melepus, ya kan umpamanya. Tapi isinya ada zikir. Itu membuat ngopinya jadi berbobot. Ngetehnya tuh jadi berisi luar dalam gitu Pak. Itu keistimewaan zikir pokoknya. Ya orang jangankan ngopi ngeteh gitu loh Pak. Kita BAB buang air tapi terisi dengan zikir. Itu BAB-nya jadi berbobot Pak. Wah. Enak kan? Iya. Jadi berbobot itu bukan. Ya, jadi tetap ada nilai yang sangat tinggi ketika kita beli, apalagi di masjid gitu kan. Iya. Nah, demikian Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah ya. Oh, ada yang mau tanya? Ya, silakan Pak Haji. Suaranya anu nih kayaknya. Maju aja dikit gitu Pak. Biar remeng-remengnya suaranya. Suaranya masjid gitu. Hati kita, hati enggak, masih melayang. Hati belum bersih. Ya, ini ada dua pertanyaan dari Pak Jerinal. Pertama tentang zikir ya, bagaimana kita zikir sementara hati kita belum bersih, belum masih kotor. Ya, zikir itu justru memang untuk membersihkan hati kita yang kotor itu. Jadi memang nanti kan efek zikir itu kan bertingkat-tingkat ya. Tingkat dasar itu memang untuk menggempur kotoran, menggosok kotoran-kotoran yang nempel di hati kita. Jadi terus aja biar nanti dosa-dosa, noda-noda hitam yang di hati kita itu hilang dengan asma Allah yang kita zikirin. Setelah nanti kotoran itu bersih, ya hilang, nah baru di situ nanti tahap berikutnya terus zikirnya jangan berhenti. Ya kan? Zikirnya jangan berhenti. Nanti Allah isi hati kita yang udah bersih itu dengan apa? Dengan nurnya, dengan cahayanya masuk ke dalam hati kita. Nah, itu pun jangan berhenti zikirnya. Terus biar naik, ya kan? Sehingga zikir kita berubah dari nyebut ke ingat, ya. Nah, nanti dari ingat ke rasa, dari rasa ke tanpa rasa. Nah itu, ya jadi memang ketika kita hati kita kotor terus berzikir, benar itu justru makin rajin harus banyak zikirnya, ya. Ketika hati kita kotor, sebab susah
ngilanginnya kecuali dengan zikir. Yang kedua, sa'ah wa sa'ah. Ya, sa'ah wa sa'ah itu artinya waktu demi waktu, proses. Ya, jadi dari waktu ke waktu kita itu harus selalu berzikir. Dari jam 1 ke jam 2, dari jam 2 ke jam 3, dari jam 3 ke jam 4, begitu aja. Sepanjang waktu. Atau sepanjang perputaran waktu, isi dengan zikir, isi dengan ibadah, isi dengan amal soleh. Sehingga hidup kita sepanjang waktu itu ya semuanya terisi dengan kebaikan. Terisi dengan amal soleh, terutama zikir. Semuanya nanti itu membutuhkan proses. Cepat atau lambat proses itu. Pertama niat kita. Kedua kesungguhan dan semangat kita. Itu aja. Kalau niat kita ikhlas. Jadi zikirnya itu jangan diniatin macam-macam loh. Kadang-kadang orang zikir ini zikir itu niatnya supaya warungnya rame, tokonya rame, bengkelnya rame. Itu nggak bener. Jangan diniat-niatin gitu. Ya kemudian keistiqomahan, ya mudawamah, semangat gitu. Ya, itu Pak jawabannya Pak Haji. Ya, baik. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karim andal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.